Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kali ini saya akan berbagi contoh jurnal PPG di pembelajaran sosial emosional. Di sini saya memilih yang topik 2 ini, Bapak Ibu ya. Topik 2 ini ada dua contoh aksi nyata. Di sini satu ya, yang ketiga yang ada ya. Yang di sini aksi nyata peran guru. Ini kita lihat perintahnya. Aksi nyatanya yaitu ada ringkasan, kita ambil saja Castle, ringkasan materi Castle, kemudian EMC kuadrat, bawahkan terus. Nah, di sini setelah sampai sini, nah ada pertanyaan Bapak Ibu. Setelah mengetahui dan memahami konsep sel, Anda selanjutnya diminta menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah memperoleh konsep sel. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam bagian refleksi ya Bapak Ibu ya. Sampai yang C. Nah, di sini ada bacaan. Setelah melakukan refleksi pada bagian sebelumnya, tuliskan rancangan rencana aksinya terkait konsep sel, yaitu kegiatan yang bisa Anda lakukan ketika mengajar konsep sel di kelas Anda. Nah, sini ada perintahnya. Buatlah rencana pembelajaran sosial emosional berbasis empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry EMC kuadrat. Kemudian identifikasikan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Nah, ini contohnya rencana tantangan yang mungkin akan dihadapi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini di topik 2 ini kita diperintahkan atau untuk aksi nyatanya membuat rencana pembelajaran sosial emosional berbasis EMC kuadrat. Ini saya sudah membuatnya, Bapak Ibu. Jurnal pembelajaranku modul 2 topik 2 membuat pembelajaran PSE berbasis empati, mindfulness, compassion dan critical inquiry ya. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pendahuluan tadi ringkasan, saya ringkas materi Castle. Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, ada kesadaran diri, manajemen, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan, kemudian ada EMC kuadrat, MT, mindfulness, compassion, and critical inquiry. Nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu ya, kita berikan saja secukupnya deskripsinya. Bapak Ibu bisa dibaca. Mindfulness kita jabarkan, compassion, critical inquiry. Di sini saya juga berikan perbedaan utama Castle and MC kuadrat. Ini bisa kita rangkum dari modul yang ada di topik ya Bapak Ibu ya. Nah, aksi nyatanya di sini membuat rencana pembelajaran PSE berbasis empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Pada mata pelajaran di sini saya mencontohkan pelajaran sejarah SMA ya Bapak Ibu ya. Modul ajar sejarah berbasis EMC sama kita pakai identitas modul di sini kelas 11 dampak penjajahan perjuangan bangsa Indonesia, jenisnya sosial. Oh, ini masih jenis pendekatan ya di sini ya. Ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajarannya langsung atau tatap muka. Pendekatannya yang saya gunakan adalah EMC kuadrat. Dijabarkan lagi boleh Bapak Ibu ya, emotion, empati, mindfulness tadi ya, compassion dan critical inquiry. Kegiatan intinya, tujuan pembelajarannya ini harus memuat tadi EMC kuadrat Bapak Ibu. Peserta didik mampu menganalisis penjajahan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat pada masa penjajahan. M-nya melatih kesadaran diri, mindfulness terhadap nilai perjuangan. Kemudian yang C yang pertama menumbuhkan compassion, rasa welas asih terhadap ketidakadilan sosial masa kini. Menggunakan berpikir kritis, critical inquiry untuk merefleksikan nilai sejarah. Begitu Bapak Ibu ya, ada asesmen, pemahaman bermaknanya. Dengan memahami penderitaan masa penjajahan, peserta didik belajar menghargai perjuangan dan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sekarang. Ada pertanyaan pemantik, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia saat dijajah? Apa makna kemerdekaan? Bagi kamu secara pribadi, apakah semua bentuk penjajah perjuangan dapat disebut heroik? Kemudian
di kegiatan pembelajarannya, kegiatan pendahuluan itu sama ya, berdoa sampai menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Nah, kegiatan intinya harus menggunakan fase EMC kuadrat. Pertama, fase 1 empati 15 menit. Guru menampilkan video kisah zaman rakyat penjajahan ya. Kemudian di situ ini bisa dijabarkan lagi ya Bapak Ibu kalau di dalam perangkat UKIN. Cuman kalau untuk jurnal tidak terlalu menjabar tidak apa-apa. Misalnya guru menampilkan video peserta didik mengamati video ditampilkan oleh guru, peserta didik bertanya jawab, atau guru memberikan pertanyaan bagaimana perasaanmu jika hidup saat itu. Nah, seperti ini saja boleh, mendetail lebih boleh, sama saja Bapak Ibu ya. Nanti kalau lebih detailnya lebih baik diletakkan di perangkat. Kemudian mindfulness 10 menit, latihan kesadaran diri nafas sadar 3 menit, tuliskan satu nilai hidup dari pejuang yang kamu rasa penting. Ini biar menumbuhkan sifat mindfulness Bapak Ibu ya. Kemudian ada compassion, diskusi kelompok bentuk ketidakadilan saat ini dan tindakan kebaikan apa yang bisa dilakukan. Nah, ini agar menumbuhkan sifat compassion tadi ya. Kemudian fase 4 yaitu critical inquiry, studi kasus sejarah. Apakah semua pelawan selalu baik? Analisis kritis dari sudut pandang berbeda, presentasi mini kelompok. Jadi guru nanti memberikan contoh studi kasus untuk anak-anak diskusi. Ini bisa dijabarkan lebih detail di perangkat ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lampiran, ada LKPD. Ini secara sederhana saja LKPD-nya. Kemudian ada baca bahan bacaan, ada media pembelajaran, ada rubrik penilaian. Nah, penilaiannya nih tentu saja yang EMC kuadrat, empati, kritikal ya, dimasukkan juga kerja kelompok, refleksinya. Seperti biasa ada glosarium, daftar pustaka, tanggal untuk TTD. Kemudian identifikasi tantangan yang mungkin dihadapi. Jadi pertama, siswa kurang terbuka mengekspresikan perasaannya. Tentu ya Bapak Ibu ya, kita gunakan solusinya metode tertulis anonim. Tantangan waktu pembelajaran terbatas, gabungkan dengan kompetensi inti sejarah solusinya. Kemudian tantangannya lagi, guru belum terbiasa dengan pendekatan EMC kuadrat. Benar Bapak Ibu ya, ini aja pasti teman-teman juga belum terbiasa dengan EMC kuadrat. Pelatihan guru dan berkolaborasi dengan tim mapel solusinya. Kemudian tantangan lagi, lingkungan sekolah belum mendukung PSE. Nah, ini solusinya diadakan edukasi dengan pendekatan kepada kepala sekolah dan orang tua. Nah, ini refleksi yang penting Bapak Ibu. Refleksi harus 300, minimal 300 kata. Nah, refleksi ini kita ambil dari ini tadi. Pertanyaan ini boleh Bapak Ibu. Nih. 3 pertanyaan ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tambahkan refleksi pribadi kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep sel? Setelah mempelajari konsep social emotional learning, saya memahami pembelajaran tidak hanya berfokus pada capaian kognitif, tapi juga melibatkan pengembangan karakter, kesadaran diri, keterampilan sosial peserta didik. Sel membantu saya melihat pentingnya membangun hubungan positif, rasa empati, serta kemampuan mengelola emosi dalam proses belajar mengajar. Yang lainnya bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja tantangan hambatan dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional? Berikut adalah tantangannya. Pertama, waktu terbatas. Tentu saja kurikulum yang padat membuat guru kesulitan menyisipkan kegiatan sel secara eksplisit. Solusinya integrasi sel ke dalam pembelajaran tematik, refleksi singkat di akhir pelajaran. Kurang pemahamannya guru tentang sel. Tidak semua guru memahami kerangka dan strategi implementasi sel social emotional learning. Nah, guru ini harus ada pendampingan ya. Kemudian lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Budaya sekolah yang masih fokus pada nilai akademik, mengabaikan aspek sosial. Bangun kesadaran bersama melalui forum guru, kepala sekolah, dan orang tua. Perbedaan latar belakang siswa tentu. Nah, ini bisa dibaca Bapak Ibu ya. Sebanyak bisa dibaca. Nah, ini pertama. Yang ketiga, buatlah program nih untuk Anda sendiri sebagai guru. Apa saja yang perlu Anda persiapkan untuk mengajar, apa kelebihan dan kekurangan Anda secara terkait masalah emosi, bagaimana Anda mengembangkan kemampuan sosial emosional Anda. Nah, ini sebagai guru harus mempunyai kemampuan PSE yang baik ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya dalam mata pelajaran sejarah, bisa dibaca Bapak Ibu, ada persiapan untuk mengajar. Di sini pemahaman materi sejarah kontekstual bernilai, integrasikan sel dalam RPP dan modul ajar,
khususnya pendekatan EMC, kemudian strategi pembelajaran reflektif seperti diskusi empatik, role play, tokoh sejarah, dan journaling. Nah, yang lainnya bisa dibaca Bapak Ibu. Kekurangan dan kelebihan saya dalam hal emosi, mudah membangun empati kepada siswa, mampu membaca suasana hati kelas, peka terhadap kebutuhan emosional siswa, terutama ketika topik sejarah memuat nilai kemanusiaan. Mampu menjaga ketenangan saat menghadapi situasi sulit atau konflik di kelas. Kekurangannya, terkadang menyimpan emosi negatif terlalu lama, misalnya kecewa terhadap sikap siswa tertentu, kurang asertif saat harus memberikan teguran yang tegas tetapi tetap empatik. Cepat merasa terbebani secara emosional ketika siswa mengalami kesulitan personal. Kemudian 3, ini pertanyaan rencana pengembangan kemampuan sosial emosional saya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Untuk diri sendiri, kesadaran diri, saya membuat jurnal harian, manajemen emosi, mengikuti pelatihan mindfulness, empati ya, dan welas asih membaca narasi sejarah dari sudut pandang korban dan kelompok minoritas, keterampilan sosial, aktif berdiskusi dengan guru lain, membuat komunitas praktif reflektif. Kemudian melibatkan siswa dalam diskusi etika sejarah, membangun penilaian moral. Nah, ini refleksinya tambahan dari diri saya sendiri Bapak Ibu. Menjadi guru sejarah bukan hanya menyampaikan isi pelajaran, tetapi juga menumbuhkan empati, kesadaran sosial. Siswa selalu sebagai guru sejarah di jenjang SMA. Nah, ini bisa dibaca Bapak Ibu ya. Ini refleksi saya sendiri. Nah, kalau kita jumlahkan dengan yang di atas, insya Allah sudah 300 karakter Bapak Ibu ya. Nah, ini dokumentasi dan umpan balik. Tinggal ditambahkan dokumentasi dan umpan balik. Umpan balik saya menggunakan biasanya Google Form Bapak Ibu ya, sudah cukup. Dokumentasinya ini cukup kita sedang menunjukkan kita diskusi dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah. Itu saja Bapak Ibu, saya mudah-mudahan membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.